Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, terimalah salam kami dari HKBP Kernolong, Gereja HKBW pertama di Pulau Jawa, yang mengajak saudara senantiasa untuk setia kepada Tuhan. Dan sebelum kita beristirahat malam, kami menyapa saudara dalam renungan malam Salam. Dan mari kita mulai, kita berdoa. Terpuji Engkau Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah menghantar kami dari tahun 2023 memasuki tahun 2024. Biarlah kasih karunia-Mu senantiasa bersama-sama kami untuk memasuki tahun 2024 ini. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan kepada kita malam ini kita ambil dari kitab Kolose pasal 2 ayat 20 hingga ke ayat 23, dan yang menjadi ayat pembimbing kita ambil ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, baru saja kita memasuki tahun 2024. Untuk itu kami mengucapkan selamat tahun baru bagi kita semua. Biasanya kalau kita memasuki tahun yang baru, kita akan merancang banyak hal apa yang akan kita lakukan, karena banyak yang tertinggal di tahun lalu yang masih harus dilakukan untuk tahun ini. Harapan dan keinginan kiranya tahun ini menjadi tahun yang penuh berkat dan penuh sukacita. Itulah harapan setiap orang. Dan memang harapan adalah satu-satunya milik orang Kristen yang tidak bisa diambil orang lain. Itu harus kita perjuangkan, harus kita raih dan gapai. Untuk mewujudkan harapan itu, renungan kita hari ini memberangkatkan kita untuk melewati hari, minggu, bulan, dan tahun yang berkata kita telah dibebaskan oleh Kristus. Saudara-saudara, pernyataan ini adalah pernyataan Paulus kepada jemaat Kolose yang bersiap memasuki kehidupan baru bersama Kristus. Paulus sadar betul bahwa jemaat Kolose akan memasuki satu kehidupan yang masih asing dengan mereka. Karena itu Paulus perlu mempersiapkan jemaat untuk memaknai dan memahami bagaimana hidup yang sudah diubah. Kehidupan orang percaya sekarang sedang dipersiapkan untuk memasuki babakan baru begitu memasuki tahun 2024. Kita tidak tahu apa yang terjadi di depan mata sebab pengetahuan kita terbatas. Kita tidak bisa mereka-reka apa dan bagaimana dunia ini bergerak seturut dengan perubahan zaman. Tetapi yang pasti kehidupan akan dilanjutkan, siap atau tidak siap, suka atau tidak suka. Tantangan ke depan akan semakin berat dengan berkembangnya digitalisasi. Secara umum digitalisasi sebenarnya akan semakin mempermudah kita untuk melakukan segala sesuatu, untuk mengerjakan segala sesuatu dengan memperpendek jarak, mempersingkat waktu, menembus batas-batas, dan mempersatukan seluruh dunia. Tetapi di sisi lain, bagi orang yang tidak siap akan digilas oleh perubahan itu sendiri karena tidak mampu memanfaatkan teknologi demi kecepatan untuk bekerja. Karena itu saudara-saudara, di awal tahun ini kita diberangkatkan oleh renungan ini dengan kata yang sangat hebat. Kita telah dibebaskan dari kuasa-kuasa dunia ini. Karena itu jangan lagi hidup di bawah keinginan dan nafsu. Kata ini menyangkut bukan hanya berpengharapan, tetapi harus punya tekad,
punya semangat yang tak pernah surut. Kemudian kata ini berhubungan dengan pikiran yang teguh, hati yang penuh sukacita, dan kemauan yang tidak pernah berkata saya tidak mampu. Setiap orang selalu berpengharapan bahwa hari esok pasti lebih baik dari hari ini. Tetapi bagaimana hari esok tergantung bagaimana kita menata hari ini. Tidak ada di dunia ini yang terjadi secara kebetulan, tetapi semua sudah terencana sedemikian rupa. Maka renungan ini menggerakkan kita memasuki tahun ini dengan memantapkan langkah, kuatkan dan tegarkan hatimu. Bukankah sejarah telah membuktikan bahwa Tuhan memperlihatkan kuasanya melalui manusia, dan Tuhan mewujudkan seluruh rencananya juga di dalam perjalanan waktu melalui manusia. Demikian juga bukankah Tuhan telah menyatakan firman-Nya bahwa Dia akan menyertai kita setiap langkah dan gerak kita. Inilah perjanjian, jaminan dan perjanjian Tuhan bagi setiap orang. Percayalah, Tuhan senantiasa bersama kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu hari ini. Biarlah firman-Mu menguatkan kami untuk memasuki tahun-tahun yang Tuhan akan berikan. Biarlah Roh-Mu yang senantiasa membimbing kami dan menjaga kami di dalam istirahat kami malam ini. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.